Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Senang rasanya saya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Tapi ingat ya, meskipun Anda merasa sehat, tidak berarti Anda harus tidak waspada. Ya, harus waspada setiap saat terhadap kesehatan kita. Nah, contohnya narasumber kami kali ini. Namanya Pak Tabib, 65 tahun. Tapi jangan salah, beliau adalah seorang pelatih silat. Tidak pernah ada terasa apapun dalam tubuhnya. Sampai suatu hari, beliau merasakan sakit nyeri di dada. Dan ternyata ketika dibawa ke dokter, beliau terkena penyakit jantung. Gitu. Setelah diperiksa, ternyata ada penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Masalahnya dia nggak pernah merasakan apapun sebelumnya. Ditambah dengan aktif berolahraga ya. Bersama kami ada Pak Tabib. Apa kabar Pak Tabib? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Waduh. Dan juga ada yang usianya sama dengan Pak Tabib, ya 65 tahun juga ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boy apa kabar? Sehat. Sehat ya. Dan juga ada yang cantik yang kalau menjelaskan runut sekali ada Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Sehat. Pemirsa di rumah sehat selalu ya. Oke, Pak Tabib terkena penyakit jantung ya Pak ya? Ya. Apa yang membuat Bapak terkena penyakit jantung? Pertama karena rokok ya. Rokok, sebanyak apa rokoknya? Ya, saya dulu itu aktif dalam rokok ya. Sampai saya lupa makan. Aduh, sehari berapa banyak? Bisa 2 bungkus itu. 2 bungkus per hari, bayangkan. Lalu apa lagi? Saya sering ngopi. Ngopi. Rokok dengan kopi itu teman baik saya. Ngopinya manis? Manis. Manis. Kadang-kadang bisa 7 gelas sehari. Astaga, baik. Apalagi Pak Tabib? Itu makan gorengan. Wow. Kalau soto itu atau bakso, saya suka minta Tetelan. tetelannya itu. Bapak suka rutin check up nggak ke rumah sakit kondisi tubuhnya? Kalau dulu saya nggak pernah. Nggak ada keluhan apa-apa dulu? Nggak ada keluhan apa-apa. Waktu 2001 saya baru ada keluhan seperti Nah, masuk angin gitu. itu tahun 2001 yang Iya, sakit jantung iya. tuh. Gimana rasanya Pak? Sakitnya seperti apa? Sakitnya luar biasa. Kan Bapak kan pendekar Pak, pelatih Iya. silat. Sakit banget tapinya itu. Luar biasa Pak. Sangat luar biasa sakitnya. Saya pikir saya udah pasrah aja. Saya udah nggak berpikir bahwa saya akan hidup. Kemudian kata dokter diperiksa kan Bapak? Iya. Apakah dokter bilang Bapak ada hipertensi? Iya, Ada? ada. Oh, ada hipertensi. Hipertensi saya pernah tinggi 169. 169, tapi itu nggak kerasa pusing, itu nggak ada Pak? Nggak terasa pusing saya. Nah ini memang, tapi kadang-kadang saya suka error Pak. Maksudnya? Ya kadang-kadang kalau saya seandainya ini melihat orang itu kurang mengenali. Satu, kedua terganggu dengan pendengaran saya juga kadang-kadang. Baik, baik. Orang ngomong gini saya senyum aja. Karena nggak terlalu jelas terdengar. Iya nggak gitu. jelas. Ketika itu serangan jantung, Bapak tahu nggak itu serangan jantung ketika sakit tidak? Nggak tahu, Nyangkanya apa? nggak tahu. Karena saya taunya dadanya sakit. Hanya taunya itu aja, nggak menyangka itu serangan jantung. Nggak tahu. Terus begitu pas saya taunya baru ke dokter. Itu dokter bilang ada penyumbatan, penyempitan, dan koroner katanya. Biasanya nih Pak yang kami tahu, kalau misalnya ada terjadi penyumbatan, itu harus dipasang ring. Atau dalam beberapa kasus bahkan harus operasi bypass. Iya. Bapak mendapatkan treatment apa? Saya belum sama sekali. Belum. Kenapa Pak? Belum, karena satu tidak diizinkan manak. Kedua, istri juga nggak setuju. Saya juga takut. Terakhir kemarin saya waktu di check up, dokter bilang, Bapak harus di kateter gitu. Hasilnya? Saya belum saya laksanakan. Takut juga. Takut juga saya Pak. Kondisi sekarang bagaimana Pak? Kondisi sekarang, tadi sempat saya mau berangkat juga sempat ini juga agak sakit. Makanya saya dikasih minum obat yang di bawah lidah. Iya. Jadi kita lihat ya, Pak Tabib usianya 65 65 tahun.
sebelah saya Mas Boyka juga usianya 65 tahun. Sama usianya. Usianya sama nih. Seangkatan, tapi kita lihat pemirsa, tampak fisiknya berbeda. Tapi kita review dulu nih satu persatu pola hidupnya Pak Tabib, biar pemirsa di rumah juga belajar. Belajar untuk tidak mengikuti yang tidak baik. Kalau yang baik kita ikutin. Nah, kita lihat nih, yang pertama merokok. Merokok ini sendiri ada mengandung nikotin, ada tar, yang akhirnya bisa memberikan beban jantung jadinya lebih. Tensi bisa naik, darah bisa kental. Pembuluh darah bisa kaku, itu yang pertama. Lalu yang kedua nih yang menarik perhatian saya itu adalah kopi. 7 gelas. 7 gelas per hari. Manis lagi. Dan manis. Padahal kita semua pemirsa tahu loh, kopi itu pahit. Jadi kalau kopinya manis, seberapa banyak gula yang ditaruh, dimasukkan ke dalam kopi itu sampai sifatnya manis. Tuh Pak Tabib aja sampai udah ngamuk tuh. Udah gini, udah banyak banget kan. Berarti you are what you eat. Betul. Betul itu. Akhirnya apa yang terjadi? Gulanya yang masuk kebanyakan dan ini bisa berpengaruh juga terhadap gula darah dan kekentalan darah. Lalu yang ketiga ini makanan. Pak Tabib ini suka banget nih makan tetelan. Lemak-lemak, ibarat kata lemak-lemak yang memang harusnya tidak kita konsumsi karena itu lemaknya tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke dalam tubuh kita, dimetabolisme oleh sistem pencernaan kita, akhirnya lebak darah kita naik. Lemak darah kita naik, akhirnya nempel-nempel di pembuluh darah, terutama pembuluh darah organ vital. Pada kasus Pak Tabib, nempelnya di pembuluh darah jantung, akhirnya bikin penyempitan, ada sumbatan. Akhirnya terjadi serangan jantung, lalu berakhir pada penyakit jantung koroner. Oke, nah beliau masih merasakan nyeri di dada. Bahkan kalau malam suka bangun ya Pak ya, sakit-sakitnya ya Pak ya. Sering Pak? Sering. Hampir setiap malam itu? Hampir tiap hari. Kita lihat ya Pak Tabib ini kan masalahnya belum terkendali nih. Betul. Tensinya juga masih tinggi, nyeri dadanya juga masih ada. Nah di sini saran saya ya Pak ya, Pak Tabib itu tetap harus mengikuti anjuran dokter. Kalau memang misalkan dokter jantungnya sudah merekomendasikan untuk melakukan pemasangan ring, ya harus dilakukan pemasangan ring. Itu yang pertama. Lalu yang kedua harus bisa merubah pola hidup. Yang tadinya tuh rokok, stop. Udah stop belum Pak? Sudah. Dah, Oke. Kopi manis sudah stop? Udah enggak. Udah enggak, ya bagus. Lalu yang ketiga, makanan nih. Makanan lemak, tetelan, tinggi lemak, tinggi garam. Masih Pak? Masih sedikit. Masih. Tak boleh. Nah yang terakhir olahraga. Dan juga lengkapi dengan teknologi laser dan teknologi NMES. Contohnya pada Pak Tabib, kualitas darahnya harus diperbaiki dengan teknologi laser. Pembuluh darahnya juga. Gak bisa olahraga, gak bisa bergerak lagi karena nyeri dada. Itu juga bisa dibantu dengan teknologi NMES. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa ada namanya teknologi laser yang bisa membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah yang erat kaitannya dengan hipertensi dan penyakit jantung. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari narasumber kami kali ini yaitu Pak Tabib yang gara-gara hipertensi harus terkena penyakit jantung. Karena penyempitan di pembuluh darah akhirnya mengalami penyakit jantung, ya serangan jantung yang sering dirasakan adalah nyeri dada yang begitu parah. Waktu itu tertinggi pernah mencapai 169 untuk sistoliknya. Ya, dan nyeri dadanya masih terasa sampai hari ini ya Pak ya? Masih. Ketika lagi sakit menyerang di dada, kehidupan bagaimana Pak? Aktivitas terganggu tidak? Sangat terganggu. Kalau terganggu itu saya nggak bisa kerja apa-apa. Diem aja? Diam aja. Ibadah bagaimana Pak? Lagi sakit nih Bapak nih dadanya. Ibadahnya gimana? Kalau Terganggu untuk tidak? ibadah saya tetap walaupun sakit apapun saya tetap ibadah. Kalau tidak bisa berdiri saya duduk pakai kursi. Oh gitu. Saya kalau lagi tidak sakit, mau meninggalkan ibadah. Masya Allah. Bapak kan udah pernah serangan jantung karena hipertensi. Ya. Kira-kira Bapak tahu tidak komplikasi lainnya selain hipertensi apa lagi? Tahu nggak? Itu yang saya rasakan itu aja. Ya, Bapak nggak tahu kemana-mana lagi nggak Nggak tahu? tahu. Oke. Ya. Padahal masih banyak Pak. Iya. Hati-hati dengan hipertensi pemirsa karena komplikasinya begitu banyak dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Mas Boyka betul? Betul sekali. Tapi sebelum saya ngomongin komplikasi, saya ini sedih loh lihat Pak Tabib usia sama.
cucu 5 sama, 65 cucu 5. Kegiatan sama-sama juga sibuk. Beliau juga pengajian, ngebantu istri, ngurus cucu. Saya juga masih naik gunung, masih seminar ya. Tapi beliau itu terbatas pemirsa ya. Jadi kalau kita ingin di usia tua ini sehat, ya kita harus jaga dong kesehatan kita, kondisi darah kita dan pembuluh darah kita. Kenapa? Pak Tabib sudah terkena komplikasi. Saya juga hipertensi. Dari situ saya mencoba untuk menjalankan 4 pilar pola hidup sehat. Sehat, aktivitas yang pertama tadi. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Preti. Ngatur makan. Ya, saya sudah mengurangi makan makanan berlemak. Ini Pak Tabib masih belum. Yang kedua, saya nggak ngerokok sama sekali. Pak Tabib alhamdulillah sudah. Ya, kemudian yang ketiga olahraga. Pak Tabib masih, saya juga masih. Ya, yang keempat memanage stres sama-sama karena banyak zikir, banyak ini juga sama-sama bisa mengatasi masalah kesehatan. Tapi yang kedua, aktivitas sehat yang kedua adalah check up. Dokter sudah mengatakan Pak Tabib harus dipasang ring. Ya, artinya pasti dokter melakukan yang terbaik. Jadi ikuti Pak Tabib. Saya juga oleh dokter kata minum obat anti hipertensi, saya ikuti. Ya, kemudian teknologi laser. Memangnya teknologi laser itu bisa membantu seperti apa sih? Ya, karena si teknologi laser itu ketika kita nyalakan, laser merahnya itu akan membantu pada dicegah pengentalan darah. Karena pengentalan darahnya ini disebabkan oleh karena adanya penempelan daripada keping-keping darah. Kalau kita lihat nih, nah ini adalah gambar tubuh manusia. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya kayak apa. Kita lihat nih, ya, tuh jantungnya. Pak Tabib terserang di jantungnya. Kalau dia menyumbatnya di kepala kan stroke. Menjungkat di organ keperkasaan, gangguan keperkasaan. Menyumbat di ginjal, gagal ginjal. Nah, karena aliran darah itu begitu pentingnya, makanya tadi ya aktivitas hidup sehat yang 4 itu harus dilaksanakan termasuk teknologi laser. Nah, lalu si teknologi laser kalau tadi sudah untuk keping darah, untuk pembuluh darahnya apa? Pada pembuluh darahnya dia ada yang namanya sinar biru. Ya, sinar biru itu dia membuat apa? Membuat pembuluh darahnya menjadi melebar. Karena dia mengaktifkan nitric oxide pemirsa yang memang pada semakin kita bertambah tua, nitric oxide itu semakin sedikit ya, tapi dan fungsinya semakin menurun. Diaktifkan sehingga elastisitas pembuluhnya darahnya bertambah, ya melebar pembuluh darahnya, akibatnya tekanan darahnya turun. Itu yang harus kita lakukan, makanya pentingnya pola hidup sehat dikombin dengan teknologi laser. Iya betul, saya mau memperjelas lagi nih. Kalau misalnya ada yang memiliki masalah yang sama dengan Pak Tabib, ingat makan ini penting, harus dijaga. Terapkan pola makan sehat sedini mungkin kalau bisa. Dari masih muda sebelum sakit. Makan makanan dengan gizi seimbang, rendah lemak dan rendah garam. Dan tadi kopi manis ya Pak ya, di stop. Merokok di stop, harus olahraga, tidurnya harus cukup. Nah, kita bantu lagi nih, kita kombinasikan dengan teknologi laser. Teknologi laser tadi bisa membantu memperbaiki kualitas darah, pembuluh darah sehingga tensi bisa terkendali. Dan ada lagi nih, masalah-masalah yang sering terjadi nih pada orang-orang, yaitu gula darah tinggi dan kolesterol tinggi atau lemak darah tinggi. Temenannya tuh. Temenannya kan? Hipertensi. Iya, biasanya saling berkaitan tuh satu dengan lainnya. Nah, kita harus jaga makan kita dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa membantu mengaktifkan kembali mitokondria atau dapur energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dapur energi ini kita aktifkan kembali. Kompornya kita besarkan kembali, akhirnya nanti hasil masakannya jadi lebih banyak. Nah, hasil masakannya apa? Yaitu si energi. Bahan bakunya lebih banyak yang terpakai, yaitu si gula darah dan lemak darah. Akhirnya nantinya lemak darah bisa terkendali, gula darah bisa terkendali, energinya bisa bertambah. Dan bisa membantu juga. Tadi tensinya sudah terkendali, gula darah sudah terkendali, lemak darah juga sudah terkendali, akhirnya pembuluh darahnya bisa jadi lebih bagus lagi. Darahnya jadi tidak kental. Contohnya kayak Pak Tabib, pastinya nggak mau ya penyempitan lagi ya di tempat lainnya. Jangan lagi ya Pak ya. Nah itu, kita mencegah jangan sampai terjadi hal yang terulang lagi. Mas Boyke, Mbak Preti, satu hal dari Pak Tabib ini adalah beliau ini kan pelatih silat gitu. Iya. Gara-gara nyeri di dada karena hipertensinya, akhirnya udah nggak bisa ngajar lagi. Iya. Padahal saya sih yakin beliau kangen ngajar. Iya. Akhirnya apa? Aktivitas terbatas. Jadi apa dong yang bisa dilakukan oleh Pak Tabib? Ada solusi mungkin Mbak Preti?
Dibantu dengan teknologi. Teknologi lagi, Ada ya. teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Gunanya adalah untuk mengaktifkan kembali otot-otot kita. Jadi seperti Pak Tabib atau pemirsa di rumah mungkin mengalami hal yang sama, akhirnya memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik, untuk olahraga. Yuk, gunakan teknologi ini agar ototnya aktif, bergerak lagi, berkontraksi lagi sehingga volume ototnya terjaga. Karena kalau kita berbicara masalah otot, otot ini penting banget nih. Gak cuman kalau berotot badannya jadi bagus, gak cuman demikian. Tapi salah satu fungsi paling penting dari otot yaitu untuk membakar gula darah dan lemak darah. Jadi kalau otot kita terjaga, maka gula darah dan lemak darah juga bisa terkendali. Akhirnya bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Hati-hati ya Pak Tabib ya, Pak Tabib kan sudah punya hipertensi nih. Jangan sampai kawan-kawannya mampir, jangan sampai tambah lagi gula darah tinggi, jangan sampai tambah lagi kolesterol tinggi, atau asam uratnya tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa ada resiko lagi ke depannya. Bertambah, betul. Dan pembuluh darah itu ada banyak Pak, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kesumbatnya di otak ya akhirnya nanti terjadi stroke. Pastinya nggak mau demikian, betul ya Pak Tabib ya? Jika Anda punya hipertensi, pemirsa, jangan tunda lagi, gunakan teknologi laser sekarang juga untuk mencegah komplikasinya. Seperti apa bentuknya, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, salah satu cara untuk kita bisa menghargai kehidupan adalah dengan kita mengupayakan berbagai macam cara untuk bisa tetap sehat. Ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, disiplin mengikuti anjuran dari dokter, dan kita manfaatkan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi tekanan darah, gula, serta kolesterol yang tinggi. Sehingga bisa membantu mengurangi resiko serangan jantung. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya ada 14 light terapi yang akan menyinari pembuluh darah nadi Anda yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan kita memanfaatkan Aku Laser Ultimate sekarang juga. Hubungi nomor telepon yang tertera atau Anda bisa langsung WhatsApp kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari riwayat kesehatannya Pak Tabib. Gara-gara tidak pernah memperhatikan gaya hidup sehat, akhirnya merasakan nyeri di dada dan ternyata ada penyumbatan. Sehingga beliau mengalami serangan jantung. Beliau ini karena punya hipertensi, pemirsa. Tekanan darahnya yang sistolik pernah mencapai 169. Dan itu diakui karena gaya hidupnya yang memang tidak sehat, ya. Tapi itu dulu ya Pak ya, rokok 2 bungkus sehari dulu, betul? Betul. Sekarang kangen merokok nggak Pak? Enggak. Nggak pengen ngerokok lagi? Enggak. Bener? Asli nggak ngerokok. Asli nggak ngerokok, gitu dong kalau mau sehat. Dulu itu kalau ngopi bisa sampai 7 gelas, kopinya kopi manis lagi. Sekarang masih suka ngopi-ngopi gitu nggak? Udah enggak. Udah nggak? Ngopi nggak, rokok nggak? Nggak. Nggak nyesel? Nggak nyesel. Bagus. Tapi masih agak bandel soal makan. Soal makanan yang ada tetelan, lemak-lemak masih agak suka dimakan ya Pak ya? Kadang, kalau lagi nggak sakit. Kalau lagi nggak sakit. Sekarang kita belajar sama-sama apa yang terjadi di tubuhnya Pak Tabib kalau misalnya memang ada penyumbatan. Yuk kita belajar sama-sama. Silakan nih Mbak Preti atau Mas Boyke nih. Nah kita lihat ya, ini pembuluh darah nih Pak Tabib ya. Pembuluh darah ini dalamnya itu ada sel-sel darah. Kalau misalnya terjadi sumbatan tuh seperti apa sih? Yuk kita sama-sama buka, lihat di dalam pembuluh darah. Kita belah, kita lihat nih. Nah tuh, itu loh yang kuning-kuning itu adalah sumbatan. Nah kalau misal sumbatan ini dia bisa bertambah. Kalau sampai 100% nanti nyumbat sepenuhnya bisa jadi wassalam. Makanya Pak Tabib pertama harus ikutin anjuran dokter ya Pak Tabib ya. Lalu yang kedua perbaiki pola hidup. Nih makan nih Pak Tabib ya.
Pak Tabib bilang tadi, jaga makan cuman pas satu lagi sakit doang. Padahal sumbatannya tetap ada. Jadi harus dijaga makannya baik-baik. Lalu tadi olahraga sama aktivitas fisik. Mungkin memang banyak pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama seperti Pak Tabib. Gak bisa beraktivitas fisik karena ada nyeri dada atau satu hal lainnya. Manfaatkan dong teknologi. Ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot sehingga otot ini bekerja kembali. Akhirnya berkontraksi, gerak lagi. Kalau sudah gerak lagi, penguatan bisa terjadi kembali dan volumenya terjaga. Ketika volume otot terjaga, maka gula darah dan lemak darah bisa lebih terkendali. Karena otot itu membakar lebih dari 80% gula darah di dalam tubuh kita. Dan nggak cuman pada kasus Pak Tabib saja, baik juga untuk digunakan para penderita stroke. Biasanya stroke itu kan ada kelemahan satu sisi tubuh tuh. Bisa di sisi kanan, bisa di sisi kiri. Nah, teknologi NMES ini bisa membantu pergerakan pada otot yang mengalami kelemahan sehingga proses pemulihannya bisa terbantu. Dan nggak cuman itu aja, buat yang masih sehat-sehat seperti saya, Mas Boyke, Kang Ronald, ayo kita maksimalkan lagi kerja otot kita dengan teknologi NMES. Tentunya juga harus olahraga dengan rutin. Baik, terima kasih Mbak Preti. Pak Tabib dan juga pemirsa, jika Anda punya masalah dengan hipertensi, tekanan darah yang tinggi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya, seperti kisah yang satu ini. Waktu itu saya rasakan di sini ada sakit, sehingga saya nggak bisa tidur satu malam itu. Jalan 50 meter aja udah gemetaran, udah sesak nafas saya, nggak bisa. Setelah di kateter, ternyata ada penyempitan pembuluh darah. Ada 3 titik, satu 90%, yang 2 70%. Pasal ring 1, yang kedua ketiganya nggak bisa, karena saya langsung kolaps. Hilang. Tekanan darah normal saya 120 sampai 130, sekitar gitu. Terima kasih teknologi laser. Nah, Pak Tabib, Bapak sekarang harus tahu, sebagai pelatih silat, musuh Bapak itu adalah darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku. Betul. Tapi itu nggak bisa Bapak kalahkan dengan jurus silat, Pak. Bapak harus mengalahkannya dengan jurus hidup sehat. Betul ya? Iya. Nah, siap Pak melakukan hidup sehat nggak? Siap. Harapannya apa deh, Pak? Harapan saya, satu, sembuh total. Kedua, saya akan menghindari hal-hal yang dipantang. Maksud saya Tidak baik lah ya. makanan yang kurang bagus Bagus. atau yang mengganggu jantung saya akan hindari. Bagus. Lalu apa lagi? Iya, banyak seperti kita merokok, Stop. ngopi, dan yang sifatnya berlemak atau yang bersantan itu saya hindari. Siap ya Pak ya? Iya. Semangat Pak! Semangat. Yuk, kita gunakan teknologi untuk membantu kesehatan kita, untuk melengkapi hidup kita menjadi lebih berkualitas. Teknologi laser khusus untuk darah, dan ada juga teknologi NMES untuk syaraf. Pak Tabib sehat-sehat terus Pak. Ya, sehat Bapak harus sehat bukan hanya buat Bapak tapi juga untuk keluarga. Untuk keluarga. Siap ya Pak ya? Mas Boyke terima kasih, Mbak Preti terima kasih. Sama-sama. Tentang teknologi laser yang sekarang bersinergi dengan teknologi NMES bisa Anda dapatkan dalam satu alat. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kesehatan adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah menjaganya. Ayo, ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku-Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Pemirsa, kami dari Gogomol telah menghadirkan teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh sudah dari 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda, karena jika Anda menghubungi kami sekarang, Anda akan mendapatkan Aku-Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau Anda bisa langsung saja chat kami dan rasakan manfaat terbaik dari Aku-Laser Ultimate.
Metro TV